Assalamualaikum teman-teman, welcome back my YouTube channel. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang boleh nggak sih suka sama K-pop. Kenapa aku bahas tentang ini? Karena ada beberapa teman Snapchat aku tanya sama aku, Kak, boleh nggak sih suka sama K-pop? Kak, ada hadisnya nggak sih? Dan di sini aku akan menjelaskan. Dan di sini aku bukan sedang mengajarkan kepada kalian. Di sini kita sama-sama belajar. Aku sedang berbagi atau share sama kalian. Kalau misalnya ada yang kurang atau ada yang salah dari aku, tolong tegur karena manusia tempatnya salah. Dan kita sebagai umat muslim sama-sama mengingatkan satu sama lain gitu kan. Dan perlu kalian ketahui, aku di sini tuh bukan anak K-popers, aku hanya menyukai dramanya gitu kan, drama Korea. Sama dulu tuh aku sempet suka sama boyband yang namanya EXO, yang dulunya waktu tren-trennya K-pop. Pasti kalian lebih mengetahui. Langsung aja, maaf kalau sebelumnya kalau misalnya ada suaranya berisik gitu kan, karena di sini lagi hujan gitu, jadi aku agak berkoar-koar dikit gitu. Dan di sini aku sedang menjelaskan sisi agamanya. Langsung aja ke videonya mengenai industri entertainment di Korea. Aku sih nggak tahu banyak gimana keadaannya, kondisinya seperti apa. Tapi aku mendapatkan beberapa info bahwasannya wow, it's very beautiful gitu kan. Untuk bersaing di negeri tersebut harus putih, harus langsing. Ya, itu berat banget untuk bersaing di negeri itu. Aku yakin banget sangat berat. Ya tentang K-pop itu aku sih nggak tahu banyak gimana keadaannya, gimana aku nggak tahu banget. Tapi aku mendapatkan beberapa informasi yang mengenai dramanya gitu kan. Ini seneng larinya ke alkohol, terus marah ke alkohol, sedih ke alkohol. Jadi seolah-olah itu alkohol itu temannya mereka gitu. Jadi tuh gimana ya, sisi buruknya tuh di situ. Dan aku mendapatkan beberapa info bahwa boyband Korea yang namanya Jonghyun yang dikabarkan mati karena bunuh diri gitu kan. Dan aku di sini libatkan oleh negara Palestina yang negaranya dikabarkan dibom Israel gitu kan, yang nggak tahu keadaannya siapa gitu kan. Tapi mereka itu tuh nggak ada putus asa untuk bunuh diri gitu kan. Sedangkan Jonghyun yang masalah itu pasti ada jalan keluarnya, tapi mungkin bagi mereka gitu kan, dengan bunuh diri masalah akan selesai, tapi itu malah salah besar gitu kan. Terus udah gitu ya, aku bersyukur banget sama terlahir seorang muslimah dengan beberapa masalah, tapi bukan larinya ke alkohol. Coba kan pikir-pikir, kalau ada masalah larinya ke alkohol, semua ke narkoba gitu, pasti justru bukannya menyelesaikan masalah, justru memperburuk keadaan gitu kan. Dan aku sangat bersyukur banget karena Allah memberikan jalan keluar. Setiap pada masalah pasti ada jalan keluarnya. Jadi itu sungguh amazing banget, luar biasa bagi kita semua gitu kan. Ya dilibatkan oleh Palestina gitu kan. Ya nggak tahu gimana lagi, tapi mereka tuh yakin kalau mereka tuh bisa lepas dari itu, tetap aja berjuang. Dan aku terima kasih banget sama teman-teman yang udah menggalangkan dana untuk negara Palestina. Semoga Allah membalas budi gitu kan, kebaikan kalian dengan yang setimpa gitu. Kalian misalnya ada teman-teman kalian gitu kan, ada masalah, tapi kalian tuh bukannya untuk memperburuk keadaan, tapi itu kalian tuh malah mensupport dia, menyemangati dia gitu. Kalau misalnya udah tahu dia ada masalah, tapi kalian malah nambah, itu bukannya menyelesaikan masalah dia gitu kan, malah dia semakin down gitu.
Kalian tuh harus menghibur dia gitu kan, semangatin dia bahwa tuh dia tuh bisa gitu, meyakinkan dia gitu. Langsung aja ke pertanyaannya, boleh gak sih suka sama K-pop gitu kan? Gimana ya, aku di sini juga suka, boleh gitu kan. Yang di garis besarkan, boleh gak sih suka sama K-pop? Boleh, asal jangan berlebihan. Misalnya nih ada yang nanya sama aku, Kak, bukannya di situ ada hadisnya ya? Kalau misalnya suka sama sesuatu itu akan nantinya di akhirat dipertemukan. Ya gimana ya jelasinnya? Hadisnya memang benar, tapi jangan 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 menyukai berlebihan gitu kan. Paham kan kalian? Jangan menyukai sesuatu berlebihan. Kita ambil sisi positifnya aja, jangan buruknya. Apa yang mereka bertalenta, kita pun harus bertalenta. Jangan cuman kita tuh jadi pengagum doang, pendengar doang gitu kan. Jangan tuh, kita tuh harus bisa gitu loh, harus bisa seperti dia. Kalau dilihat-lihat nih, negara Korea tuh sekecil itu tapi bisa menduniai. Di mana-mana itu tuh lebih besar Indonesia, tapi kenapa itu tuh lebih menduniai, terkenal dengan skincare-nya gitu kan, e, musiknya segala macam. Kita tuh harus bisa gitu kan, harus bangkit. Masa dia bisa, masa kita nggak bisa gitu kan, dengan fashionnya, artis-artisnya. Bahkan siapa sih yang nggak mengenal Samsung gitu kan, pasti kenal semua gitu kan. Nah, asal ini tuh nggak boleh menyukai sesuatu secara berlebihan. Yang penting tuh jangan melupakan kita sebagai kewajiban gitu kan, sebagai kewajiban anak ke orang tua, kakak ke adik, adik ke kakak. Jangan sampai nggak teringat, apalagi sampai melupakan ibadah kita, kewajiban kita. Nauzubillah min dalik gitu kan. Kita lebih mengutamakan Koreanya, maksudnya apa yang kita suka dengan ibadah kita tuh nanti gitu. Dan aku tuh paling gak suka cara dakwahnya, kamu nih ini ya segala macam, ini segala kasar gitu. Aku tuh lebih suka merangkul gitu kan, dilihat dari mata kepala kita sendiri gitu kan. Ada anak kecil ditegur, jangan, tapi justru anak kecil itu tuh ngelakuin gitu. Semakin dia dikekang, malah semakin gak jadi. Kita tuh harus ngerangkul pelan-pelan. Abis ini ya, jangan lupa ngaji, jangan lupa sholat, semangatin gitu loh. Ya aku paling suka kayak gitu aja ya. Paling itu saran dari saya, maksudnya info dari saya. Mungkin ada yang kurang gitu, mohon dimaafkan, karena aku belum ahli banget gitu. Jadi sekian dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.